Selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus meninggalnya seorang diplomat muda, mendiang Arya Daru Pangayunan, yang ditemukan sudah tidak lagi bernafas pada 8 Juli 2025 di kos-kosannya sekitar setengah 8 pagi. Ada dua hal yang akan kita bahas dalam video ini. Pertama adalah terkait dengan plastik hitam sampah yang dibuang oleh mendiang pada sekitar tanggal 7 Juli 2025, jamnya itu malam hari sekitar setengah 12 kalau kita lihat dari CCTV yang beredar. Tetapi waktu sebenarnya tentunya kita tunggu dari penyidik itu jam berapa sebenarnya. Karena kalau muncul time frame di CCTV kadang itu belum dikalibrasi ya. Aku harus ingatkan berkali-kali agar kita tahu konteksnya seperti apa. Yang kedua adalah kita sudah ketahui ada keterangan terbaru dari anggota, kayaknya komisioner ya, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, yang bertemu dengan keluarga besar dari mendiang di Yogyakarta. Ada beberapa statementnya yang mengindikasikan bahwa ada suatu hal yang baru yang belum ada di perdebatan media nasional Indonesia, dan hal tersebut harus membuat tim dari Kompolnas ini melakukan cross-check tidak hanya kepada tim dari Polda Metro Jaya, tapi juga melihat mengcross-check secara langsung dengan lokasi yang ada di TKP-nya. Apa itu? Kita akan bahas di sini teman-teman. Sebelum aku bahas lebih lanjut, ini ada beberapa teman-teman yang tanya kenapa sih nyebutnya mendiang. Jadi kalau secara KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendiang itu adalah sebutan bagi orang yang sudah berpulang tapi tanpa mau menunjukkan identitas agama orang tersebut. Artinya adalah netral. Semua orang agama apapun tuh boleh disebutkan dengan mendiang. Tetapi kalau kayak almarhumah atau almarhum itu identik dengan agama tertentu. Jadi itu adalah alasannya teman-teman. Jadi biar sebagian yang menonton bisa ngerti pada saat kita menyebutkan nama mendiang di sini. Oke, poin yang pertama kita bahas adalah terkait dengan sampah plastik hitam. Ada beberapa liputan dari media yang kita lihat di sini. Kalau aku lihat ini dari Metro TV teman-teman, itu sudah kelihatan dengan jelas bahwa plastik hitam tersebut, yang ini kayaknya kresek ya, kayak jenis kresek. Apakah kresek ini sama dengan plastik yang warnanya hitam juga yang dibuang oleh mendiang saat itu? Kalau aku lihat dari secara sekilas, tipikal plastiknya itu sama, warnanya sama-sama hitam gelap, dan apakah jenisnya sama di sini? Aku lihat, kubandingkan ya antara mendiang daru dengan petugas ngebawa, tipikalnya sama dari belakang. Jadi dugaan sangat kuat dari tim penyidik itu sudah mendapatkan plastiknya. Kalau kita lihat dari time frame pertama kali ditemukan sekitar setengah 8 pagi, please correct me if I'm wrong. Apakah kalau di kawasan tersebut, di daerah TKP itu, oh, dari para petugas kebersihan itu ngambilin sampahnya itu hari apa aja? Kalau di kayak penginapan seperti ini ataupun juga kos-kosan eksklusif seperti ini, biasanya kan mereka sudah punya jadwal ya kapan diambilnya. Bisa sehari sekali, sehari dua kali, tapi dengan adanya liputan bahwa media sudah mendapatkan gambar pada saat petugas mengambil plastik tersebut, jadi aku yakin sampah tersebut yang terlihat di CCTV itu sudah diamankan. Lantas isinya apa? Aku tahu nih, banyak kan sekarang di sosial media, bahkan misalnya diwawancara salah satu sosok yang terkenal gitu, di media TV dia bertanya kan, apakah di plastik tersebut ada yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan alat-alat yang begituan gitu loh. Kayak karena kan ada yang meyakini bahwa ini terkait dengan masalah yang berhubungan dengan kepuasan pribadi. Itu tidak ada statement dari penyidik sampai sekarang ataupun juga temuan-temuan orang-orang sekitar mengatakan bahwa di plastik tersebut ada indikasinya ke arah sana. Dugaannya sih itu adalah sampah-sampah pada umumnya, apalagi dia baru aja belanja menurut keterangan kakak iparnya dari Grand Indonesia. Terus juga dia kan sedang persiapan untuk berangkat bertugas ke Finlandia bareng sama keluarganya. Aku masih bisa connect lah, relatable lah dengan persiapan sebelum kita berangkat ke luar negeri. Karena aku masih inget banget momentum pada saat aku mau berangkat
pindah ke negara lain, keluar dari Indonesia, itu aku beli barang-barang tuh kayak opor yang bumbu-bumbu instan, makanan-makanan favorit, baju-baju daerah, atau hal-hal yang sulit didapatkan atau lebih mahal kalau kita tinggal di negara yang mau kita tuju. Aku yakin banget di plastik tersebut isinya adalah kurang lebih hal yang seperti itu. Tapi ada yang bilang lagi, kan bukannya harusnya berangkat itu di akhir bulan Juli 2025 ini. Apa nggak ke duluan, kepagian dalam tanda kutip belinya? Menurut aku nggak sih ya. Belinya itu kadang bisa nyicil gitu ya. Kayak beli sabun muka. Itu aku bisa beli banyak banget untuk aku bawa ke negara tempat aku tujuan gitu loh. Ini menurut aku terlalu mengada-ada kalau dikatakan ada yang bertanya bahwa ada berkaitan dengan yang alat-alat seperti itu. Karena tidak ada indikasi ke arah sana. Dan ditegaskan juga ke pihak istri juga mengatakan dengan tegas lewat kakak iparnya bahwa di malam kejadian tersebut ya memang komunikasi terakhir sekitar jam 9 malam dia lagi mau pulang ke kos-kosan dari Grand Indonesia. Mudah-mudahan CCTV-nya tidak cuma fokus yang ada di area TKP tapi juga beberapa jam sebelumnya. Aku rasa bisa dicek situ ya. Siapa tahu dia ada bersama siapa begitu. Karena ini berhubungan juga menurut aku dengan statement terbaru dari Khairul Anam, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Ada salah satu poin yang dikatakan bahwa kami juga diberitahu oleh pihak keluarga sesuatu hal yang baru yang belum ada di perdebatan selama ini. Apa itu teman-teman? Aku sih berharap hal baru ini adalah hal yang bisa membuka kejadian sebenarnya. Kalau memang pada akhirnya kejadiannya adalah karena ya misalkan gitu, ini ada sesuatu hal perbuatan karena mendiang sendiri, kemudian terjadi kebablasan, kalaupun itu kejadian sebenarnya ya tidak masalah asalkan ada alat bukti yang kuat. Tapi kalau memang tidak ada yang mengarah ke sana dan memang dugaannya ada pelakunya, ya Mbok jangan dipaksakan begitu. Kita coba bahas dulu ya, apa aja yang disampaikan dari Pak Khairul Anam ini. Pertama, pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025, mereka, tim dari Kompolnas itu bertemu dengan keluarga mendiang di Yogyakarta, juga melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya. Pertama adalah tujuan mereka untuk mempertegas terkait dengan kronologi waktu dan juga struktur peristiwanya. Dia ingin memastikan bahwa sebenarnya beneran nggak nih para keluarga yang bilang bahwa meminta penjaga kos untuk menelpon jam berapa aja menitnya, itu mau dipastikan. Takutnya ada beberapa hal yang miss dan hal tersebut malah bisa ngebuat mengaburkan tentang peristiwa sebenarnya. Kita mempertegas waktu, ya. Soal kronologi waktunya, soal apa yang terjadi di waktu-waktu tersebut, dan bagaimana interaksi aktivitas dalam constraint waktu tersebut, sehingga tidak hanya menjadi kronologi, tapi menjadi satu struktur peristiwa. Yang berikutnya kami juga mendalami... Oke. Ada peristiwa-peristiwa menurut aku dari Kompolnas sangat baik loh, karena suka nggak suka dengan adanya hal ini, itu ngebuat statement-statement dari para saksi, ada 5 saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik, kan di beberapa diantaranya itu ada pihak istri ya, terus juga ada 2 rekan dari mendiang, rekan kerja, terus juga penjaga kos dan juga tetangga kos itu juga diperiksa. Nah, menurut aku itu harus dikonfirmasi satu persatu, benar nggak di jam-jam tersebut itu memang ada klaim aktivitas ini. Terus mendalami juga barang-barang dalam peristiwa tersebut. Background latar belakang almarhum, pekerjaan dan kehidupan sosialnya. Dan kami juga diberitahu sesuatu hal baru yang belum ada di perdebatan selama ini. Barang-barang yang berhubungan dengan malam hari itu juga bisa menjadi petunjuk sih menurut aku. Apakah betul ke Grand Indonesia itu membeli sesuatu barang atau justru mungkin dugaannya ada sebuah permasalahan dan berusaha menyelesaikan tetapi kok tidak selesai-selesai. Ini bisa di cross check salah satunya dengan barang-barang. Ada nggak nih barang yang dibeli atau nggak? Kalau dari kakak iparnya kan bilang katanya belanja gitu beli barang-barang. Kita kan tahu ya tipikal orang Indonesia apalagi budaya ketimuran. Kalau kita punya masalah itu nggak mau diceritakan dengan keluarga sekalipun. Dibilangnya kamu dari mana? Oh aku dari belanja. Padahal ketemu orang lagi ada masalah harus diselesaikan. Itu juga kan bukan sebuah keterangan yang mutlak. Coba kita simak apa sih hal baru tersebut yang menurut Komisioner Kompolnas ini belum ada di media dan harus dilakukan cross-check-nya
oleh timnya ke TKP dan juga penyidik? Penting kami juga diberi informasi terkait sesuatu yang sifatnya baru, yang belum ada dalam perdebatannya, itu memang perlu kami telusuri, kami perdalam nantinya dengan cek TKP, termasuk juga dengan Polda Metro Jaya. Apa itu? Sesuatu hal yang baru yang belum ada perdebatannya di media saat ini, tapi kami harus cross-check dulu dengan TKP dan juga Polda Metro Jaya. Sesuatu yang baru. Kalau sesuatu terkait dengan penjaga kos, nelpon berkali-kali, atau beberapa peristiwa itu kayaknya sudah bukan hal baru lagi. Jadi hal baru ini apakah terkait mungkin ada rekan kerja yang sebenarnya ikut di malam hari itu dugaannya, atau ada orang lain yang juga bertamu malam hari itu harus di cross check juga, atau ada permasalahan. Salah satu hal yang beredar di masyarakat adalah terkait dengan dugaannya mendiang ini juga curhat dengan istri gitu loh. Ada hal-hal yang ngebuatnya nggak nyaman. Tapi kan dari Komisioner Kompolnasin bilang bahwa kami harus cross check terlebih dahulu. Apakah hal tersebut berhubungan dengan peristiwa ini? Dicek di TKP-nya, dicek juga sama di penyidikan di Polda Metro Jaya. Berarti sesuatu hal yang baru ini bukan cuma sekedar perbuatan, tetapi ada sesuatu hal yang bisa di cross-check. Apa itu misalnya? Apakah CCTV di hari sebelumnya mungkin ada orang datang, ada ribut, ada masalah. Jadi ini menurut aku adalah hal yang sudah diketahui dari penyidik, tetapi memang kan informasi ke media saat ini masih sangat terbatas terkait dengan detail-detailnya. Dan menurut aku sih sudah sangat jelas ya, kalau secara pribadi aku meyakini tidak ada terkait dengan keinginan dari mendiang sendiri. Bahkan aku lihat juga hari ini ada salah satu analisa dari Bang Hotman Paris, dengan instingnya beliau mengatakan juga dengan tegas, menurut insting saya sih ini adalah kasus memang ada unsur pidananya dan ada pelaku di luar sana yang sedang menyaksikan keviralan dari case ini. Terus juga terkait dengan respon keluarga, dikatakan di sini bahwa keluarga dari mendiang Daru ini meminta diusut secara profesional, dan ada juga wawancara latar belakang terkait dengan kegiatan dan hubungan sosial mendiang. Menurut aku ini adalah faktor yang minor ya, karena kan lokasi kejadiannya di Jakarta, tapi ini yang diperiksa adalah di Yogyakarta. Ya mungkin ada hubungannya, tapi hubungannya tidak terlalu signifikan si wawancara seperti ini, karena yang lebih penting adalah yang berada di TKP tersebut, apa yang sebenarnya terjadi. So, termasuk interaksi keluarga dengan penegak hukum adalah salah satu poin yang di cross-check di sini. Apakah ada sebagian netizen yang bilang bahwa kenapa keluarga relatifly tidak aktif gitu, yang dikatakan bahwa mungkin mereka ketakutan mau melindungi buah hati juga dari mendiang agar tidak diapa-apain sama orang. Ya, aku rasa sih kayaknya enggak ya teman-teman. Aku yakin kenapa yang berbicara itu sangat minim, karena dari keluarga juga masih berduka. Jadi setiap orang tuh punya cara sendiri-sendiri dalam berdamai dengan duka yang sedang dihadapi oleh mereka. Sekali lagi, kita terus kawal kasus ini, karena memang ada banyak sekali kejanggalan. Ada sebagian yang yakin ini adalah memang ada orang di luar sana yang melakukannya, dan ada sebagian kecil di luar sana pun yang yakin bahwa ini adalah kejadian yang memang dilakukan oleh mendiang tetapi kebablasan. Aku rasa kalian sudah tahu maksudnya poinnya dibawa ke arah mana. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.